Diikuti ribuan massa, begini hasil demo massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan menggelar aksi di depan kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kamis tanggal 26 Februari tahun 2026 siang. Dalam aksi tersebut, massa menolak surat edaran Wali Kota Medan nomor 500.7, 1/1540 tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non-halal di wilayah Kota Medan. Di bawah penjagaan ketat pihak kepolisian, massa meminta agar surat edaran tersebut segera dicabut. "Segera cabut surat edaran itu, cabut," teriak salah satu koordinator aksi sekaligus Ketua GAMKI Kota Medan, Boido HK Panjaitan. Boido mengatakan, surat edaran tersebut dinilai bersifat diskriminatif karena terdapat frasa, daging non-halal. "Kalau mau tertibkan, tertibkan semua pedagang. Kenapa hanya pedagang daging non-halal yang ditertibkan?" teriaknya seorang massa. Mantan anggota DPRD Kota Medan itu menyebut, selama ini penjualan daging babi di Kota Medan telah mengikuti peraturan yang ada. Sebelum dijual di lapak-lapak, babi disembelih di rumah potong hewan RPH Kota Medan. Bagaimana dibilang daging babi itu kotor, sementara disembelih dan dibersihkan di RPH Kota Medan? Pemotongan dan penjualan daging babi memberikan PAD bagi Kota Medan. Tetapi kenapa pedagang daging babi mendapatkan perlakuan diskriminatif? Tidak ada alasan bagi Wali Kota Medan untuk mengeluarkan tersebut. Mengingat selama ini penjualan daging babi di Kota Medan telah berlangsung cukup lama dan tidak bermasalah, ujarnya. Dalam orasinya, massa juga meminta Rikowas untuk segera keluar dan menemui massa aksi guna berdiskusi terkait permintaan pencabutan tersebut. Setelah lebih dari 1 jam berorasi, sejumlah perwakilan massa diperkenankan masuk ke gedung Balai Kota Medan untuk berdiskusi terkait persoalan tersebut. Lebih dari 4 jam berdiskusi, perwakilan massa bersama Wakil Wali Kota Medan Zakiyudin Harahap dan Kapolrestabes Medan Kombes Jin Calvin Simanjuntak menemui massa. Dalam keterangannya, Zakiyudin menyebut pihaknya akan melakukan penyempurnaan terhadap surat edaran tersebut dan pedagang dapat berjualan seperti biasa. "Terima kasih atas masukannya yang berlangsung tertib. Kami akan melakukan pembahasan untuk penyempurnaan lagi," ucapnya singkat. Dari judulnya saja surat edaran tersebut sudah diskriminatif, ada kata non-halal di sana. "Kalau memang mau ditata, ditata semua, bukan hanya daging non-halal saja," ujar koordinator aksi, Lamsiang Sitompul saat diwawancarai pimpinan redaksi media Tuntas Pos TV, Kamis tanggal 26 Februari tahun 2026. Lamsiang yang juga Ketua Horas Bangso Batak mengatakan, dikeluarkannya tersebut dinilai tidak tepat. Hal ini, kata Lamsiang, limbah daging non-halal bukan termasuk limbah yang berbahaya. Adalah untuk meminta Wali Kota Medan mencabut surat edaran tentang penataan dan pembuangan limbah non-halal yang diartikan merupakan larangan menjual daging babi. Kita menilai surat edaran itu diskriminatif dan rasis karena hanya menyangkut daging non-halal. Kalau mau ditata, perdagangan ini semua mau kita tata, Pak. Dari aspek kebersihan, daging babi di Kota Medan itu berasal dari rumah potong hewan milik Pemko Medan loh. Karena di sanalah babi itu dipotong, darahnya dibuang, jeroannya udah bersih dari rumah potong, baru dijual ke lapak-lapak. Jadi daging babi di Kota Medan itu cenderung bersih. Bandingkan dengan daging ayam yang dipotong di tempat, di keranjangnya, bulunya, kotorannya, darahnya, kukunya, kulitnya dibuang di situ, dibuang di drainase. Babi lebih bersih gitu loh. Itu yang pertama. Di situ juga disampaikan bahwa menyangkut juga di bahu jalan dan trotoar. Berarti itu kan menyangkut ketertiban lalu lintas. Di Kota Medan ini orang jualan di trotoar, di bahu jalan, di tengah jalan. Semua jual di situ. Mau tambal ban, mau pertalite, mau sayur, mau pulsa. Ya kan? Orang jual takjil di tengah jalan, orang minta sumbangan di tengah jalan, dan bikin pesta di tengah jalan. Kalau mau diterbitkan, iya ditertibkan, tertibkan semua. Kita mau bersih dan lancar gitu ya. Kalau menyangkut limbah, sampaikan kepada Wali Kota, limbah paling berbahaya itu adalah limbah B3. Bahan berbahaya dan beracun. Termasuk bahan kimia, limbah medis. Rumah sakit di Kota Medan itu, saya tidak yakin semua itu ada instalasi pengolahan air limbah, apalagi limbah medis. Itu yang paling berbahaya.
dibanding limbah ternak ini kan. Kalau ini organik umpamanya kan, sayur, sisa makanan, ikan ini segala macam, urutannya itu nomor sekian, tidak terlalu pencemar gitu. Namun kalau bersihkan semua. Jadi kita lihat ini tidak ada urgensinya. Dari segi prioritas, saya melihat ini bukan masalah yang sangat urgen untuk diatur. Yang paling prioritas di Kota Medan itu adalah masalah banjir. Tahun lalu Medan ini sampai menelan korban jiwa. Saya tidak melihat ada program Pemko Medan untuk menanggulangi banjir. Itu yang pertama. Yang kedua, narkoba. Narkoba Sumatera Utara nomor 1, termasuk Medan. Kenapa itu tidak diurusin? Nomor 3, begal. Hampir tiap hari kita dengar ada orang kena begal. Maling di mana-mana dan segala macam. Itu juga harus diurusi. Begitu juga dengan korupsi tata layanan di Kota Medan ini kan banyak keluhan. Begitu juga dengan penyakit. Penderita HIV/AIDS itu tinggi di Kota. Kenapa bukan itu yang kita urusi? Kenapa remeh-temeh ini yang jadi masalah? Saya minta segera agar Wali Kota Medan mencabut surat edaran itu. Nanti akan kita susun bersama-sama dengan para pedagang tentunya, karena mereka mau mengatur agar perdagangan di Kota Medan itu pasar berjalan dengan bersih dan tertib. Itu Bang, kira-kira Bang. Berbicara tentang limbah, wali kota juga harus belajar ke Dinas Lingkungan Hidup. Limbah yang paling berbahaya adalah limbah B3, oli, kimia, zat beracun. Termasuk juga limbah medis. Kami tidak yakin rumah sakit di Kota Medan ini patuh terhadap manajemen limbah tersebut, katanya. Sementara itu, terkait lokasi, Lamsiang mengatakan pedagang pada umumnya berjualan mandiri di depan rumah. Ia menyesalkan Pemko Medan hanya menyoroti pedagang yang banyak berjualan di tepi jalan. Banyak pedagang lain yang berdagang di trotoar, di tepi jalan. Bukan hanya pedagang daging non-halal saja, tambahnya. Menurut Lamsiang, pihaknya meminta agar tersebut dicabut. Ia menyebut, masih banyak hal penting yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah kota Pemko Medan. Tim Tuntas Pos TV mengabarkan dari Medan.